Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fanani dengan NIM 2024-503. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai case study review dengan judul Peran Stakeholder dan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan sistem yang dirancang untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, K3 bertujuan untuk menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja di lingkungan kerja. Saat ini, perkembangan teknologi seperti kolaborasi manusia dengan robot serta penggunaan bahan kimia berbahaya membuat resiko kerja menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai stakeholder seperti manajemen, pekerja, pemerintah untuk memastikan sistem K3 dapat berjalan dengan efektif. Slide berikutnya ada alur penelitian. Di sini alur penelitian yang saya lakukan dimulai dari identifikasi peran stakeholder dalam K3. Kemudian saya mengumpulkan data dari 2 jurnal internasional yang relevan. Setelah itu dilakukan analisis literatur untuk memahami isi dan temuan dari masing-masing jurnal. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara kedua jurnal tersebut. Dan terakhir saya menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana peran stakeholder dalam manajemen K3. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan K3. Dan yang terakhir adalah apa saja penyebab kegagalan sistem K3 khususnya pada industri modern. Berikutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari penelitian adalah yang pertama untuk mengidentifikasi peran stakeholder dalam K3. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan K3. Ketiga, untuk mengkaji penyebab kegagalan sistem K3. Dan keempat, untuk membandingkan risiko K3 pada industri berbasis teknologi dan industri kimia. Selanjutnya ada studi kasusnya. Berdasarkan 2 jurnal internasional pada sistem Human Robot Collaboration atau HRC, resiko yang muncul antara lain tabrakan antara manusia dan robot, stres mental, serta masalah ergonomi. Sedangkan pada industri kimia, resiko utama meliputi paparan bahaya, bahan berbahaya, kebakaran, dan ledakan. Dalam hal ini, stakeholder memiliki peran yang sangat penting. Manajemen yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyediakan sumber daya. Pekerja bertugas untuk mengikuti prosedur dan melaporkan potensi bahaya. Dan pemerintah berperan dalam membuat regulasi serta melakukan pengawasan. Keberhasilan K3 dipengaruhi oleh komitmen manajemen, pelatihan yang baik, dan komunikasi yang efektif. Namun, kegagalan K3 dipengaruhi oleh komitmen manajemen, pelatihan yang baik. Namun, kegagalan K3 sering terjadi karena kurangnya keterlibatan stakeholder, lemahnya budaya keselamatan, serta pendekatan yang masih bersifat reaktif. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, keberhasilan K3 sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara stakeholder. Perkembangan teknologi dan industri memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga meningkatkan risiko kerja jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan kolaborasi antar stakeholder, memperkuat regulasi dan pengawasan, meningkatkan pelatihan kerja serta pekerja, dan menerapkan pendekatan pencegahan atau preventif dalam sistem K3. Untuk referensi jurnal yang saya gunakan ada 2, yaitu Gialanza et al. 2024 K3 dalam Human Robot Collaboration, serta Anik et al. 2024 Manajemen Keselamatan Kimia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.